Begini pernyataan legenda wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina usai timnas Indonesia U23 dicurangi wasit melawan Vietnam U23 di babak final Piala AFF U23 tahun 2025. Bahkan Ketua Wasit FIFA mengatakan jika gol timnas Vietnam U23 pada menit 37 dianggap tidak sah. Tak hanya itu, Pierluigi Collina juga mengatakan jika pada menit 63 timnas Indonesia U23 pantas mendapat penalti saat pemain timnas Indonesia U23 dilanggar oleh pemain Vietnam U23 di dalam kotak penalti. Bahkan Ketua Wasit FIFA juga mempertanyakan kepada Federasi AFF kenapa setiap pertandingan timnas Indonesia di babak final selalu dipimpin oleh wasit asal Jepang, yaitu Koji Takasaki. Begini pernyataan Ketua Wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina, yang menganggap kemenangan timnas Vietnam U23 tidak sah dan pertandingan harus diulang. Begini penjelasan lengkapnya. That I learned a lot also from the youngest at the end of my career, because a new generation brings something that is new, that is different. Setelah kekalahan timnas Indonesia U23 versus Vietnam U23 di babak final Piala AFF U23 tahun 2025 dengan skor 1-0. Dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang oleh pernyataan mengejutkan dari Ketua Wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion SUGBK, Vietnam berhasil keluar sebagai juara dengan kemenangan tipis 1-0 atas Indonesia. Namun, kemenangan tersebut kini berada di bawah sorotan tajam setelah Ketua Wasit FIFA yaitu Pierluigi Collina menyebut laga tersebut syarat kecurangan dan keputusan wasit yang sangat kontroversial. Pernyataan keras Ketua Wasit FIFA yaitu Pierluigi Collina tersebut menjadi headline utama media-media olahraga dunia. Pria asal Italia yang dikenal dengan integritas dan ketegasannya dalam dunia perwasitan menyebut bahwa kemenangan Vietnam tidak sah secara moral dan seharusnya dibatalkan. Saya menyaksikan sendiri seluruh jalannya pertandingan final antara Indonesia dan Vietnam, dan saya sangat kecewa. Menurut saya pribadi, kemenangan Vietnam U23 tidak sah. Ada banyak keputusan wasit yang berat sebelah, merugikan Indonesia dan mencederai semangat fair play. Salah satu sorotan utama dari Ketua Wasit FIFA adalah gol tunggal Vietnam yang dicetak pada menit ke-37. Gol tersebut menurutnya tidak sah. Hal lain yang membuat Ketua Wasit FIFA yaitu Pierluigi Collina murka adalah insiden pada menit ke-63 saat pemain Indonesia ditarik jelas-jelas oleh pemain Vietnam di dalam kotak penalti saat hendak menyambut umpan sepak pojok. Insiden itu terjadi tepat di depan mata wasit Koji Takasaki, namun ia memilih tidak mengambil tindakan. Ini keputusan yang benar-benar tak masuk akal. Itu pelanggaran yang sangat jelas, terjadi di depan mata wasit, dan bahkan pemain Vietnam tidak membantah. Tapi tidak ada penalti, tidak ada VAR, tidak ada apa-apa. Ini adalah bukti nyata keberpihakan. Lebih lanjut, Pierluigi Collina menyoroti kerasnya permainan Vietnam yang menurutnya sudah melewati batas sportivitas. Beberapa momen brutal luput dari hukuman yang setimpal, termasuk ketika Famli Duk menyikut kepala Frankie Misa saat sang gelandang sedang melakukan dribble melewati dua pemain Vietnam. Dalam pertandingan yang menjunjung tinggi nilai fair play, tindakan seperti itu seharusnya langsung diganjar kartu merah. Tapi wasit tidak memberi apapun. Insiden lain terjadi pada menit ke-83 ketika Doni Tripamungkas ditendang di bagian perut oleh bek Vietnam setelah berhasil merebut bola dengan bersih. Lagi-lagi, wasit hanya membiarkan aksi tersebut tanpa kartu maupun peringatan. Puncaknya terjadi pada menit ke-53 ketika terjadi keributan di lapangan setelah pemain Vietnam melakukan tackle brutal terhadap Frankie Misa. Aksi itu memicu emosi para pemain Indonesia yang merasa rekan mereka dilukai secara sengaja. Namun wasit Koji Takasaki lagi-lagi tidak mengeluarkan kartu merah atau tindakan tegas. Tak hanya soal keputusan teknis dan kekerasan fisik, Pierluigi Collina juga mengecam keras gaya bermain Vietnam yang disebutnya terlalu banyak drama. Menurutnya, pemain Vietnam terlalu sering berpura-pura cedera untuk mengulur waktu dan menghentikan momentum serangan Indonesia.
Setiap Indonesia mulai menguasai permainan, pemain Vietnam terjatuh dan meminta perawatan. Ini jelas strategi yang tidak mencerminkan sportivitas. Wasit harusnya bisa membaca permainan seperti ini dan memberikan tambahan waktu yang adil. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Begini jalan pertandingannya. Timnas U23 Indonesia harus merelakan gelar ke Vietnam usai kalah di final ASEAN Cup U23 2025 dengan skor 0-1 di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Jakarta, Selasa, 29 Juli tahun 2025 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama langsung tercipta pada menit ke-14 melalui lemparan ke dalam jarak jauh Robby Darwish, sayang tandukan Jens Raven masih melambung. Garuda Muda hampir mendapatkan mimpi buruk kehilangan satu pemain pada menit ke-10 saat wasit Koji Takasaki memeriksa layar VAR usai Raihan Hanan diduga menginjak pemain Vietnam. Beruntung, wasit asal Jepang tersebut hanya memberikan kartu kuning saja untuk pemain Persija Jakarta tersebut. Pada menit ke-30, Timnas U23 Indonesia mendapatkan peluang emas usai Raihan Hanan lolos dari pengawalan bek Vietnam usai mendapatkan umpan lambung dari Kakang Rudianto, sayang tembakannya masih bisa dimentahkan Trung Kien Kan. Petaka tiba pada menit ke-38 untuk Garuda Muda usai situasi kemelut dari skema tendangan penjuru yang sukses dimaksimalkan menjadi gol oleh Nguyen Chong Phuong. Pada babak kedua, Timnas U23 Indonesia mengambil inisiatif serangan ke jantung pertahanan Vietnam. Garuda Muda mendapatkan peluang emas melalui tembakan melengkung Doni Tripamungkas, tetapi masih diblok pemain belakang Vietnam. Sementara Vietnam mulai bermain rapat di wilayah sendiri sambil mencari keuntungan dari serangan balik. Pada menit ke-76, Garuda Muda mendapatkan peluang emas melalui kemelut lemparan ke dalam jarak jauh dari Robby Darwish. Sayang, eksekusi Kakang Rudianto gagal menemui sasaran. Robby Darwish kembali mendapatkan peluang emas pada menit ke-79, sayang tembakannya dari sisi kanan tidak mengarah ke sasaran. Gerald Vandenburg menambah agresivitas dengan memasukkan Hoki Karaka dan meminta Kadek Arel sebagai penyerang ketiga di kotak penalti Vietnam. Sayang, meski menguasai pertandingan, Timnas U23 Indonesia gagal mencetak gol di sisa pertandingan. Garuda Muda harus merelakan gelar ke Vietnam untuk 2 kali beruntun. Berita kedua, begini pernyataan media Vietnam, yaitu The Tao usai pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Vietnam U23 di babak final Piala AFF U23 tahun 2025. Timnas Indonesia U23 sukses mencuri perhatian publik Asia Tenggara, namun juga mengguncang media Vietnam sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa terkejutnya media Vietnam dengan permainan yang diperagakan skuad Garuda Muda. Laga final yang sejatinya diperkirakan berjalan ketat dan seimbang justru berubah menjadi dominasi total dari anak asuh Gerald Vandenburg. Dari segi strategi, kreativitas individu, hingga kekuatan mental, Indonesia U23 tampil jauh lebih unggul dibandingkan Vietnam. Media Vietnam, yaitu The Tao, secara terang-terangan mengakui bahwa mereka sama sekali tidak menduga pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, akan melakukan revolusi taktik besar di laga sepenting final. Biasanya, mengandalkan formasi 4-3-3 dengan permainan lebar dan kombinasi cepat, Vandenburg justru memilih tampil dengan skema 4-3-3, 3-3-3. Formasi ini bukan hanya mengejutkan Vietnam, tapi juga membuat kami bertanya-tanya, apakah ini tim muda Indonesia yang sama seperti di babak grup dan semifinal? Perubahan formasi menjadi 3-4-3 membuat Vietnam kehilangan keseimbangan sejak menit pertama. Kami tak tahu harus menutup sisi lapangan atau membendung lini tengah Indonesia yang mendadak sangat aktif. Dengan 3 bek sejajar dan 4 pemain tengah yang agresif, Indonesia tak hanya menutup ruang pergerakan Vietnam, tapi juga terus menggempur dengan variasi serangan yang belum pernah mereka tampilkan sebelumnya. Salah satu titik fokus dari liputan The Tao adalah kembalinya 2 pilar lini tengah Timnas Indonesia U23, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Setelah absen di laga-laga krusial sebelumnya, kehadiran mereka di final mengubah wajah permainan Indonesia.
Arkan Fikri bermain seperti maestro. Umpan-umpannya akurat, pergerakannya sulit ditebak, dan ia menjadi arsitek dari hampir semua serangan Indonesia. Sementara Tony Firmansyah adalah tembok tak kasat mata. Ia membaca permainan dengan cerdas, memotong aliran bola Vietnam, dan selalu tenang meski ditekan. Kedua pemain ini membuat Vietnam kehilangan kendali di lini tengah. Bahkan Kapten Vietnam, Quoc Van Hang, yang biasanya menjadi jenderal lapangan, tampak frustrasi karena selalu dibayang-bayangi oleh tekanan konstan dari duet lini tengah Indonesia. Sosok Jens Ravens, penyerang naturalisasi yang mencuri perhatian sejak babak penyisihan, kembali menjadi headline di media Vietnam. The Tao bahkan menyebutnya sebagai striker paling menakutkan di turnamen ini. Jens Ravens adalah momok bagi pertahanan kami. Ia menahan bola, mengacak formasi kami, dan selalu unggul dalam duel. Pham Ly Duc dan Nguyen Hue Min tampak seperti pemain amatir ketika berhadapan dengannya. Jens Ravens bukan hanya mencetak peluang, tapi juga menjadi pemantul sempurna bagi pergerakan pemain sayap dan gelandang serang. Ia menjadi pusat perhatian dan membuat sistem pertahanan Vietnam terpecah. Selain lini tengah dan striker, Indonesia juga mengandalkan dua bek sayap yang tampil luar biasa, Donny Tri Pamungkas dan Achmat Maulana. Duet ini disebut The Tao sebagai kombinasi maut yang membuat lini belakang Vietnam kehilangan arah. Donny dan kecerdasan taktik Achmat Maulana. Mereka menyerang bersamaan, bertukar posisi, dan membuat para pemain kami bingung kapan harus bertahan dan kapan harus maju. Setiap kali bola berpindah ke sisi lapangan, kombinasi antara bek sayap dan gelandang membuat pemain Vietnam tertinggal satu langkah. Hal ini menjadi kunci banyaknya peluang yang diciptakan Indonesia sepanjang laga. Di saat serangan Indonesia begitu impresif, lini belakang juga tampil bak tembok baja. Kadek Arel, Kakang Rudianto, dan Alvarezi Buffon tampil kokoh, tenang, dan berani. Vietnam yang biasanya mampu mengandalkan kecepatan dan tusukan dari sayap, kali ini justru terhenti di hadapan benteng tangguh tersebut. Bek-bek Indonesia bermain dengan disiplin dan koordinasi luar biasa. Tidak ada celah, tidak ada ruang, dan tidak ada kompromi. Mereka memblokir semua upaya kami dengan efisien dan elegan. Media Vietnam menyatakan bahwa timnas Indonesia U23 telah naik ke level permainan yang berbeda, meninggalkan lawan-lawannya di ASEAN, dan mulai menyamai standar Asia Timur. Indonesia U23 telah berevolusi. Mereka bukan lagi tim yang hanya bermain dengan semangat, tapi kini mereka adalah tim dengan sistem, strategi, dan kualitas individu yang mengerikan. Jika Vietnam tidak segera berbenah, maka dalam beberapa tahun ke depan, jurang ini akan semakin lebar. Media Vietnam juga memberikan pujian kepada Brandon Schoenemann menjadi sorotan berkat kiprah gemilangnya bersama Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 yang menunjukkan kematangannya sebagai pemain serba bisa. Brandon dikenal sebagai bek tengah, namun kemampuannya sebagai gelandang bertahan juga membuatnya semakin berharga bagi skuad asuhan Gerald Vandenberg. Penampilan itu jadi momen spesial karena Brandon juga mencatatkan clean sheet dan menunjukkan ketenangan luar biasa sebagai pemain muda. Kesabaran Brandon selama 2 tahun untuk kembali dipanggil Timnas U23 menjadi bukti dedikasinya yang tinggi. Kini, di usia 20 tahun, ia mendapatkan kepercayaan dari pelatih Timnas untuk tampil di ajang prestisius ASEAN. Dengan kemampuan bertahan yang disiplin dan fleksibilitas bermain di dua posisi, Brandon menjadi aset penting Garuda Muda.